Halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 11 ya. Khususnya berkaitan tentang barisan dan deret. Jadi yang baru bergabung silahkan dicek dulu pada playlist kita di barisan dan deret. Sudah ada 2 video berkaitan dengan materi ini, berkaitan dengan aritmetika dan juga geometri. Sekarang kita akan bahas mengenai aplikasi ataupun penerapan di kehidupan sehari-harinya. Sudah siap ya? Ayo kita mulai saja materi kali ini. Salah satu aplikasi barisan dan deret yaitu berkaitan dengan pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola tertentu ya, karena ada pola tertentunya. Contohnya pertumbuhan penduduk, kemudian perkembangan bakteri. Ada juga contoh yang lainnya. Sudah? Nah, untuk pertumbuhan penduduk bisa kita hitung ya dengan rumus MT sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat T. Dengan keterangan MT itu adalah jumlah penduduk akhir yang akan kita cari, kemudian M0 nya adalah jumlah penduduk awal, T itu jangka waktu, biasanya ini berkaitan dengan berapa tahun. Karena T akan saling berhubungan dengan I atau tingkat laju pertumbuhan. Kalau tingkat laju pertumbuhannya itu per tahun, maka jangka waktunya kita harus gunakan per tahun. Jika I-nya per bulan, maka T-nya juga harus per bulan. Tergantung kita menghitungnya per apa, ya per bulan atau per tahun. Nanti akan diberikan juga soalnya, nanti kalian akan hitung sendiri. Kita bisa menghitung berapa jumlah penduduknya. Ya, kalau model seperti ini biasanya I-nya itu dalam bentuk persen, misalnya 1%, 2%, nanti kalian jumlahkan. Kita lebih lanjut nanti bahas di contoh soal. Yang selanjutnya, nah, berkaitan dengan pertumbuhan ganda yaitu perkembangan bakteri. Biasanya kan bakteri itu berkembang biasanya dari satu bakteri membelah menjadi 2, kemudian menjadi 2. Itu namanya pertumbuhan ganda. Rumusnya ya hampir mirip dengan ini ya. Hanya saja Mn sama dengan M0 kali 2 pangkat N. Kenapa 2? Karena ini khusus untuk pertumbuhan ganda. Dalam satu bakteri berubah menjadi 2 bakteri. Seperti itu. Dalam kurun waktu tertentu. Dimana Mn itu jumlah akhir yang akan kita cari. Kemudian M0 itu jumlah awal dari misalnya bakterinya berapa. Kemudian N itu jangka waktunya. Perhatikan nanti N-nya ini bisa berubah-ubah ya. Tergantung soalnya. Tergantung pembelahan ataupun perkembangan bakteri yang dilakukan. Sudah ya? Contoh lainnya juga ada. Sebenarnya aplikasi barisan dan deret ini lebih mengkhusus mengenai aplikasi barisan dan deret dari barisan dan deret geometri. Ya. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah memahami rumus tadi. Diketahui jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun 2014 berjumlah 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1% per tahun. Berapa jumlah penduduk pada akhir 2021? Nah, misalnya di suatu daerah jumlah penduduknya itu diketahui 2 juta jiwa. Nah, perhatikan ini diketahui bahwa tingkat pertumbuhannya 1% per tahun, sehingga nanti T-nya juga kita harus hitung per tahun. Ya, kita tulis untuk T-nya karena awalnya 2014, kemudian kita menghitung 2021, berarti kita cari selisihnya, didapat T-nya adalah 7 tahun. Kemudian M0 nya 2 juta, I-nya tingkat pertumbuhannya yaitu 1% sama dengan 0,01. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, kita cari M7 jadinya sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat 7. Jadi kita substitusikan 2 juta kali 1 tambah 0,01 pangkat 7. Berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. 1 tambah 0,01 berarti jadinya 1,01. Kemudian langsung dipangkatkan 7. Ingat ya, bisa dengan bantuan kalkulator. Kita dapatkan 1,072135351. Jadi ini sudah kita langsung selesaikan. Kemudian kalikan dengan 2 juta, jadinya 2.144.271 jiwa. Maka jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 adalah 2.144.271 jiwa. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Suatu bakteri tumbuh dan berkembang biak menjadi 2 setiap 2 jam. Jika mula-mula terdapat 8 bakteri, tentukan jumlah bakteri setelah 6 jam. Nah, misalnya ini bakterinya, dia berkembang biak menjadi 2 ya, dalam waktu 2 jam. Karena ini dihitung setelah 6 jam, ini yang saya bilang N-nya bisa berubah-ubah. Perhatikan, kita tulis dulu diketahui ya, M0-nya itu 8 karena awalnya ada 8 bakteri, kemudian N-nya ini. Karena kita mencari setelah 6 jam, kemudian pembelahan dilakukan setiap 2 jam, berarti kita tinggal hitung saja N-nya itu 6 dibagi 2. Nah, karena berkaitan dengan ini dan ini. Jadinya N-nya itu 3. Jangan nanti kalian langsung masukkan 6 jam. Harus berkaitan dengan setiap berapa jam atau setiap berapa menit membelahnya. Setelah sudah ini, kita tinggal masukkan saja ke rumus. Berarti yang kita cari adalah M3. Di M0 kali 2 pangkat M. N-nya ini kita ganti 3, jadinya 8 kali 2 pangkat 3. Jadinya 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 8, 64. Ya, maka jumlah bakteri setelah 6 jam adalah 64 bakteri. Bagaimana? Mudah kan? Aplikasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan peluruhan atau penyusutan. Kalau tadi pertumbuhan, sekarang peluruhan. Peluruhan adalah berkurangnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola tertentu. Sekarang kita akan menghitung berkurangnya jumlah atau nilai. Ya, contohnya penyusutan nilai suatu barang, artinya ini berkaitan dengan barang elektronik ataupun kendaraan yang kita beli sekarang, sekian tahun lagi kan mengalami penurunan nilai. Nanti itu bisa kita hitung. Kemudian peluruhan neutron. Neutron ini bisa meluruh ataupun pecah menjadi proton dan elektron. Ya, kemudian penurunan jumlah hewan. Misalnya hewannya itu ada yang mati ataupun sekian tahun lagi bisa kita hitung. Ya, contohnya harga sebuah mobil ini. Misalnya tahun sekarang kita beli dengan harga tertentu, kira-kira lagi 5 tahun harga mobil ini masih tetap enggak? Atau malahan menurun? Ya, itulah yang dinamakan penyusutan barang atau penyusutan nilai suatu barang. Pasti akan mengalami penurunan, ya. Untuk rumusnya hampir mirip dengan pertumbuhan, bedanya saja ini 1 kurang P. Kalau tadi 1 tambah P, berarti ini 1 kurang. Dimana MT itu adalah jumlah yang akan kita hitung, kemudian M0 itu jumlah awalnya ataupun nilai awalnya, T itu jangka waktunya, P itu adalah tingkat peluruhan atau tingkat penyusutannya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Harga sebuah kulkas adalah 1 juta. Berapakah harga kulkas tersebut 5 tahun yang akan datang dengan tingkat peluruhan ataupun penyusutan barang 3% per tahun? Ya, ini per tahun maksudnya ya. Misalnya membeli kulkas, sekarang harganya 1 juta. Lagi 5 tahun kira-kira berapa sih harganya? Itu bisa kita hitung ya. Kita tulis dulu diketahui M0-nya adalah 1 juta, kemudian tingkat peluruhannya adalah 3% atau 0,03. Kemudian T-nya itu 5 tahun ke depan. Ya, berarti tinggal kita masukkan ke rumus, berarti M5 sama dengan M0 kali 1 min P pangkat 5 sama dengan 1 juta kali 1 kurang 0,03 pangkat 5. 1 kurang 0,03 berarti 0,97, langsung dipangkatkan 5 ya. Jawabannya adalah 0,858734. Ini sudah jawabannya. Kemudian kalikan 1 juta sehingga kita dapatkan Rp858.734. Sehingga harga kulkas setelah 5 tahun menjadi Rp858.734. Ya, mengalami penurunan ya jelas, karena itulah yang dinamakan penyusutan barang. Dengan persentase penyusutannya itu bergantung dari barang itu tersendiri. Sudah? Penerapan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bunga ataupun bunga majemuk. Bukan bunga di pelajaran biologi ya, ataupun di halaman kalian, tapi ini bunga itu berkaitan dengan metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Contohnya tabungan di bank atau deposito. Nah, bunga yang kami maksud ini adalah imbalan yang diberikan oleh bank ataupun pihak terkait karena kalian sudah menyimpan uang di sana. Itu namanya bunga. Ada namanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Dalam hal ini kita bahas tentang bunga majemuk ya. Rumusnya ya hampir mirip dengan pertumbuhan tadi.
hanya saja bidangnya berbeda. Ini berkaitan dengan bunga. MN sama dengan M0 kali 1 tambah B pangkat N, ya. MN itu jumlah tabungan akhir yang akan kita cari, kemudian M0 jumlah tabungan awal, N-nya adalah jangka waktu berapa tahun atau berapa bulan, B-nya itu adalah tingkat suku bunga. Sudah? Kita masuk ke contoh soal. Dia menabung uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga 5% per tahun. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar total tabungan dan bunga yang dia dapatkan setelah 5 tahun? Ya, misalnya ini dia menyimpan uangnya di bank 1 juta, kemudian bank memberikan suku bunga 5% per tahun. Cukup besar ya bunganya. Kemudian kita hitung selama 5 tahun berapa total tabungannya beserta bunga, dan kita hitung bunganya saja. Nah, kita tulis yang diketahui. Tabungan awalnya 1 juta dengan tingkat suku bunga per tahunnya 5% atau 0,05, kemudian N-nya itu adalah 5 tahun. Ya, kita masukkan, berarti kita cari M5 sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat 5. Berarti 1 juta kali 1 tambah 0,05 pangkat 5. 1 tambah 0,05 berarti 1,05, langsung dipangkatkan 5. Dapatkan hasilnya 1,276282. Kalikan 1 juta berarti jadinya 1.276.282. Nah, untuk berapa angka di belakang koma ini tinggal disesuaikan dengan berapa nol yang ada di depannya, ataupun uang itu dalam berapa juta ataupun berapa puluh juta, itu disesuaikan, atau gunakan sistem pembulatan, ya. Maka bunga total jadi 1.276.282 ini adalah total tabungan selama 5 tahun. Kalau kita mau mencari bunga totalnya saja, berarti tinggal kita kurangkan 1.282.282 dikurang 1 juta. Jadinya bunganya saja adalah 276.282 rupiah. Bagaimana? Mudah kan? Oke, aplikasi barisan dan deret yang terakhir yaitu berkaitan dengan anuitas. Mungkin ini masih awam ya kalian dengar apa itu anuitas. Saya jelaskan sedikit. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Ya, artinya ini pembayaran, misalnya pembayaran pinjaman ya, contohnya pembayaran pinjaman ataupun pembayaran KPR, kredit pemilikan rumah. Artinya tiap bulan atau tiap tahun kan kalian tetap membayar ya, dimana pembayaran itu isinya kita membayar modalnya dan juga bunganya yang tetap ya, itu namanya anuitas. Kemudian bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya itu adalah A sama dengan M kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N ya, dimana A itu adalah besarnya anuitas. Misalnya anuitas yang kita cari per bulan atau per tahun, itu disesuaikan dengan tingkat suku bunga, kemudian banyak angsurannya, berapa kali dia akan mengangsur, kemudian M-nya jumlah pinjamannya ya. Memang perhitungannya ini sedikit ribet ya, karena isi pangkat negatif N. Nanti ini bisa dibantu dengan bantuan kalkulator dalam menghitung besarnya anuitas. Sudah? Untuk contoh soalnya adalah suatu pinjaman sebesar 500.000 dilunasi dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 5% per tahun. Tentukan besarnya anuitas. Nah, misalnya kita meminjam 500.000, kemudian kita akan lunasi selama 4 tahun. Berarti selama 4 tahun, berarti 1 tahun pertama kita akan membayar berapa beserta bunga 5% per tahunnya itu. Sudah? Berarti kita tinggal tulis dulu yang diketahui. Berarti pinjaman kita adalah 500.000, tingkat bunga per tahunnya adalah 5% ataupun 0,05, dengan N-nya itu adalah selama 4 tahun. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, A sama dengan M kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N. Jadi M-nya 500.000 kali 0,05 per 1 kurang 1 tambah 0,05 pangkat negatif 4. Ini jadinya 1,05 pangkat negatif 4, kemudian langsung dikurangi 1. Didapatkan hasilnya 0,177297522. Nanti bisa langsung kalian hitung ya dengan bantuan kalkulatornya.
sehingga ini tinggal kita bagikan, jawab didapat 0,282011183 kalikan 500.000, kita dapatkan 141.005 rupiah, 92. Berarti besarnya anuitas per tahun ya yang kita bayarkan pokok plus bunga adalah 141.005 rupiah, 92. Jadi inilah yang akan kita bayarkan selama 4 tahun. Tetap ya untuk melunasi pinjaman kita sebesar 500.000. Sudah ya. Nanti bisa diulang kembali untuk video-video berkaitan dengan aplikasi barisan dan deret. Begitu pula untuk contoh soalnya, supaya lebih mudah memahami materi kali ini. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.